Putra itulah nama calon suami yang akan dijodohkan pada Misa. Dia seorang pewaris sulung, putra dari keluarga Saputra, yang memiliki perusahaan terbesar di negeri ini. Bahkan jangkauan bisnisnya sampai menembus ke berbagai negara. Namun meskipun keluarga Saputra sangat terhormat, semua anggota yang menjadi keluarga Putra itu sangat tertutup, tersembunyi dari kalangan masyarakat dan tidak pernah menampakkan diri mereka pada kalangan publik. Sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan bentuk wujud atau bahkan batang hidung dari salah satu anggota keluarga mereka. Pantas. Saat bertemu saja tadi sangat tertutup. Ternyata dia orang yang hidup di dalam cangkang emas toh. Keluarga konglomerat kayak gini pasti banyak musuhnya nih. Gumam Misa dengan sebelah tangan menyangga dagu dan tatapan tertuju ke arah layar laptop yang menyala. Ayah, kenapa ayah menjodohkan Misa dengan keluarga seperti ini? Bagaimana kalau aku mati oleh musuh mereka nanti? Oceh Misa menghembuskan napas panjang seraya kepalanya bersandar di senderan sofa. Dia memindahkan laptop yang berada di atas pangkuannya ke atas meja. Lalu dia berjalan ke arah telepon rumah yang letaknya berada di atas lemari hias, tidak jauh di belakang sofa yang dia duduki. Assalamualaikum, sapa Misa saat panggilannya telah tersambung. Waalaikumsalam, Dek. Balas suara laki-laki yang amat Misa kenal, yaitu Paman Reno. Paman, benarkah orang yang akan dijodohkan dengan Misa itu bernama Arga Putra? Tanpa basa-basi Misa langsung mengajukan pertanyaan. Iya benar. Ade sudah bertemu kan hari ini dengan beliau? Paman sudah mendapatkan informasinya tadi dari sekretaris Tang. Paman, kenapa tidak kasih tahu Misa sedari awal? Kalau orang yang akan ayah jodohkan itu laki-laki yang sangat tertutup seperti itu. Kira Paman Ade sudah mengetahuinya setelah Paman menyebutkan sebuah perusahaan Putra Group yang ternama itu. Paman kan tahu sendiri Misa seperti apa, ucap Misa dengan nada lemah. Karena memang kenyataannya Misa orangnya tak pernah tertarik soal berita sosial yang sedang terkenal dalam kalangan masyarakat, alias dia orangnya kuper, kurang pergaulan, sama halnya masa bodoh untuk dunia luar. Ada apa, Ade? Apa Ade berubah pikiran? Tapi seperti yang sudah Paman katakan sedari awal, jika kamu sudah setuju untuk menerimanya, kamu tidak akan bisa menariknya kembali. Paman tidak bisa melawan keluarga itu. Tidak, bukan begitu Paman. Helaan napas pelan terdengar dari seberang telepon. Ade, Paman tahu kalau kamu akan seperti ini jika sudah bertemu dengan beliau. Tapi Ade, menilai orang itu jangan hanya dengan sekali bertemu langsung menyimpulkan akan sikap mereka. Nilailah beliau ketika sudah mengenalnya. Paman tahu kalau keluarga Putra adalah keluarga terhormat yang terkenal baik walaupun sangat tertutup. Jadi, Paman yakin, nanti jika Ade setelah menikah dengannya, pasti akan diperlakukan dengan sangat baik oleh mereka. Mendengar penuturan panjang itu, Misa ikut menghela napas pelan. Dengan wajah ditekuk dan pandangan merunduk, dia hanya bisa berucap pasrah menerima. Baiklah Paman, Misa akan coba menerimanya. Oh iya, apa Paman sudah diberitahukan juga bahwa pernikahannya akan dilaksanakan dalam minggu ini? Sudah, dan sepertinya pernikahan itu akan diselenggarakan di gedung. Dan beliau juga mengatakan kalau untuk penanggung jawab pengurusannya semua sudah diurus oleh sekretarisnya. Pernikahan juga akan dihadiri hanya oleh sanak saudara dan orang terdekat saja. Begitu ya? Paman, apakah Misa tidak dipertemukan terlebih dahulu dengan keluarga mereka sebelum pernikahan? Tidak, Dek. Beliau bilang pertemuan keluarga akan langsung diperkenalkan saat acara pernikahan berlangsung saja.
Oh, dan info soal Tuan Arga Putra, beliau juga memiliki 2 saudara adik kandung. Adik pertama seorang lelaki masih duduk di sekolah SMA, dan yang terakhir seorang anak perempuan masih duduk di sekolah SMP. Paman yakin mereka berdua juga akan menyukaimu, terutama Tuan Besar Saputra, karena memang beliaulah yang mengikat perjodohan itu dengan almarhum ayah Ade. Tapi firasatku mengatakan tidak akan baik-baik saja, Paman. Batin Nisa terbayang lagi akan sikap arogan Arga saat pertemuannya di hotel tadi. Baiklah, Paman. Hanya itu yang terucap dari mulut Nisa untuk menghapus kekhawatirannya dalam hati. Ya sudah, kamu istirahatin deh, udah malam juga. Dan soal izin, saat hari H ke pihak sekolahmu, biar Paman yang urus saja. Iya, Paman. Assalamualaikum. Nisa mengakhiri panggilan telepon tersebut dan meletakkan kembali gagang telepon ke tempatnya. Kemudian dia berjalan gontai ke arah pintu kamar tidur. Nisa menjatuhkan tubuh ke atas kasur empuk itu dengan posisi terlentang. Pandangan dia menatap lurus pada langit-langit kamar. Pikirannya terasa kalut, penuh dengan perasaan yang bercampur aduk oleh rasa gelisah, cemas, dan bingung. Dia mempunyai 2 adik ya. Semoga saja adik-adiknya tidak semenakutkan dan sekurang ajar seperti dirinya, gumam Nisa pelan. Lalu tidak berselang lama bulu mata lentik Nisa perlahan mulai bergerak naik turun hingga akhirnya tertutup hanyut terlelap dalam mimpi. Sementara di sisi lain, dalam sebuah rumah keluarga besar Saputra, setelah pertemuan sore tadi, lelaki yang bernama Arga Putra itu langsung kembali pulang ke rumahnya. Saat ini dia menginjakkan kakinya di teras rumah. Langkah kaki dia terdengar menggema berbenturan dengan lantai granit abu. Begitu memasuki rumah, dia langsung disambut oleh para pelayan yang berjajar. "Selamat datang, Tuan," sambut para pelayan itu. Tanpa menjawab sapaan tersebut, Arga terus berjalan melewati para pelayan itu dibuntuti oleh sekretarisnya yaitu Tangguh atau biasa dipanggil Tang. Tang memberikan isyarat sebuah mata pada wanita berpakaian rapi serba hitam dengan rok sepan selutut itu, yang sepertinya dialah sang kepala para pelayan di rumah, bernamakan Bian. Bian yang mengerti akan isyarat tatapan mata dari Tang untuk memberitahukan semua keadaan rumah saat tuannya pergi itu, dia menganggukkan kepala tipis, berarti kan dia mengerti. Arga masih berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya yang berada di lantai atas, diikuti oleh sekretaris Tang juga Bian dari belakangnya. Begitu memasuki kamar, Arga langsung mendaratkan bokongnya ke atas sofa empuk berwarna krim, sementara sekretaris Tang berdiri tidak jauh di dekatnya. "Katakan," ucap Arga. "Ini soal nona muda," ucap Bian sejenak terjeda menunggu respon selanjutnya dari sang majikan. Setelah mendapati anggukan tipis dari Arga, Bian kembali melanjutkan berbicara melaporkan. "Nona muda tadi pulang agak terlambat dari waktu biasanya." Arga tidak merespon, hanya terdiam dan memberinya tatapan yang berartikan lanjutkan. Bian seakan mengerti dari diamnya itu melanjutkan ucapan. "Sepertinya nona muda sepulang dari kelas les langsung berpergian keluar jalan-jalan bersama teman-temannya. Saat tadi nona pulang, nona membawa banyak buah tangan tas belanjaan." "Biarkanlah," kata Arga, membiarkan kebiasaan sang adik perempuannya yang suka berbelanja dan berpoya-poya itu. Dan Bian kembali bersuara untuk melanjutkan laporannya. "Soal tuan muda kedua, beliau sudah kembali bersekolah." Arga mengangguk tipis. "Baguslah." Mengerti dengan jawaban tersebut yang berartikan sudah cukup akan laporannya, Bian segera berjongkok untuk menggantikan sepatu Arga dengan sepasang sandal rumah. "Air untuk mandi sudah saya siapkan, Tuan. Begitupun dengan pakaiannya," kata Bian setelah kembali dari meletakkan sepatu ke rak bagian sepatu di bagian sisi kamar. Arga beranjak dari duduknya dan melangkah hendak menuju ke pintu kamar mandi. "Tunggu di ruang kerja,"
Perintahnya sebelum dia benar-benar memasuki pintu kamar mandi yang ditujukan ke sekretaris Tang. "Baik Tuan," jawab Tang. Setelah melihat Arga hilang di balik pintu kamar mandi itu, segera sekretaris Tang dan Bian berjalan keluar dari kamar tersebut. Tang lanjut berjalan menuju ke sebuah ruangan tempat Arga bekerja mengurusi seluruh urusan rumah dan perusahaan, sedangkan Bian melangkah ke arah jalan lain. Beberapa saat kemudian, Arga telah selesai membersihkan diri, dan saat ini dia tengah berada di ruangan kerja terduduk di salah satu sofa tunggal dalam ruangan tersebut. Sekretaris Tang pun ikut terduduk setelah mendapat perintah dari tuannya. Mereka berdua duduk saling berhadap-hadapan. "Tang." "Iya tuan." "Apa kau tidak salah jemput wanita?" Arga mulai bertanya dengan raut wajah tenang dan tatapan terkesan dingin dan tegas. "Tidak tuan, saya sudah pastikan sebelum menjemputnya dan itu tidak ada kesalahan." Jemari telunjuk Arga menyentuh dagu dan bibir merahnya. "Kenapa tubuhnya sangat kerdil, bahkan lebih pendek dari adikku Asila?" ucap Arga tersirat mengejek. "Menurutku itu tidak kerdil tuan, tapi standar. Dan kalau dibandingkan dengan Nona Asila pun masih tinggian Nona Romisa." Batin Tang namun tak bisa mengeluarkan pendapatnya tersebut. "Kau urus pernikahan itu hingga beres sampai tiba hari H." "Baik tuan." Bagaimana keadaan ayah?" tanya Arga. Kali ini tatapan dingin itu berubah serius, terkandung emosi kesedihan. "Soal tuan besar, beliau masih belum ada perkembangan." Segaris kerutan di wajah tampan Arga bertandakan dia amat sangat khawatir akan kondisi sang ayah. "Tang." Terjeda sejenak, Arga menghembuskan napas kasar. "Kau tahu alasan aku menerima perjodohan ini?" "Iya, saya tahu tuan." "Pantau terus keadaan ayah. Aku ingin melihat dia seperti dulu." "Saya akan berusaha keras untuk kesembuhan tuan besar. Jadi Anda tak perlu terlalu khawatir." Arga terdiam, masih memberikan tatapan tajam tak terbaca ke arah Tang. Sekretaris Tang yang ditatap seperti itu dan tidak bisa mengartikan akan tatapan tersebut, dia bertanya, "Apakah ada yang diperlukan lagi tuan?" "Tidak, kau boleh pulang," ucap Arga sembari beranjak berdiri, lalu dia memberikan sebuah tepukan pelan di bahu Tang sebelum dia melangkah keluar ruangan.